Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Kamis. Ukir senyum semanis madu. Orang pangan takkan jemu, buang segala cemburu. Tanam semangat ingin maju, semoga hidup sukses selalu. Selamat pagi dan selamat hari Kamis. Terima kasih atas waktu luang untuk melihat video kami. Tak kenal maka tak sayang, kalau sudah sayang jangan berlebihan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Anwar, NIM P2022-01086 dari kelompok 3. Dan teman kelompok saya Egis Widya Saputri, NIM P2022-01093, Dea Rahayu, NIM P2022-01066, Janwarti P2022-01098, Sunarti P2022-01057, Winky P2022-01069. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Escape Medical Bedah dengan kasus luka bakar. Saya berharap presentasi kali ini dapat menambah wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Rahayu, NIM P2022-01066. Di sini saya akan menjelaskan tentang luka bakar. 1. Definisi luka bakar. Luka bakar adalah kerusakan pada kulit tubuh yang disebabkan oleh paparan eksternal seperti panas, dingin, sinar ultraviolet, radiasi, listrik, bahan kimia atau gesekan. Luka bakar dapat mengakibatkan kerusakan pada jaringan kulit dan struktur di bawahnya. Luka bakar yang luas mempengaruhi metabolisme dan fungsi sel tubuh. Semua sistem dapat terganggu, terutama sistem kardiovaskular. Luka bakar juga adalah bentuk cedera jaringan lunak yang paling luas, yang kadang-kadang mengakibatkan luka yang luas dan dalam, dan kematian. Yang kedua, etiologi luka bakar. Luka bakar dapat disebabkan oleh panas, sinar ultraviolet, sinar radiasi, nuklir, listrik, bahan kimia, dan abrasi mekanik. Luka bakar yang disebabkan oleh panas api, uap atau cairan yang dapat membakar merupakan hal yang lazim dijumpai dari luka bakar yang parah. Luka bakar meliputi yang pertama luka bakar api, yang kedua luka bakar akibat cairan panas, yang ketiga luka bakar kontak, yang keempat luka bakar yang terkait dengan pekerjaan, yang kelima luka bakar bahan kimia, yang keenam luka bakar listrik, yang ketujuh luka bakar akibat sembaran petir, yang kedelapan luka bakar akibat kembang api, yang kesembilan luka bakar yang disengaja. Perkenalkan, nama saya Egis Widya Saputri, NIM P2022-01093. Di sini saya akan menjelaskan terkait manifestasi klinis dan juga patofisiologi pada luka bakar. Terkait manifestasi klinis luka bakar itu kurang dari 20%, biasanya mekanisme kompensasi tubuh masih dapat mengatasinya. Namun, luka bakar lebih dari 20% dapat menimbulkan shock hipovolemik dengan gejala yang khas. Luka bakar termal pada ruang tertutup dapat menyebabkan trauma inhalasi dengan penemuan berupa sputum berwarna gelap akibat gejala. Luka bakar pada wajah, alis, dan bulu hidung yang terbakar akan terdapat edema orofaring, perubahan suara khas seperti serak, perubahan kesadaran, dan juga stridor. Pada luka bakar terjadi peningkatan katabolisme sehingga keseimbangan protein menjadi negatif. Oleh karena itu, penderita menjadi sangat kurus, otot mengecil, dan berat badannya akan menurun, sehingga terjadi hiperpireksia persisten, takikardi, hiperventilasi, dan juga hiperglikemia. Patofisiologi luka bakar. Pada patofisiologi luka bakar melibatkan serangkaian perubahan yang terjadi pada tubuh ketika terjadi kerusakan kulit dan jaringan di bawahnya. Kulit adalah organ pelindung yang penting, dan luka bakar oleh api dapat merusak lapisan kulit. Kulit terdiri dari epidermis dan juga dermis. Epidermis adalah lapisan paling luar dan berperan dalam perlindungan terhadap lingkungan dan pengaturan suhu tubuh. Luka bakar dapat menyebabkan kerusakan pada epidermis dan dermis, sehingga sel-sel utama dalam epidermis adalah keratinosit yang memulai pembelaan dan diferensiasinya di stratum basal. Kerusakan pada lapisan basal epidermis dapat mengakibatkan kerusakan pada sel-sel ini. Sel-sel melanosit, Langerhans, Merkel, dan juga sel inflamasi lainnya juga hadir di epidermis. Melanosit menghasilkan melanin untuk melindungi kulit dari radiasi ultraviolet. Perkenalkan, saya Sunarti dengan NIM P2022-01057. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi luka bakar. Jaringan yang rusak akibat luka bakar dapat diklasifikasikan menjadi derajat 1, 2, 3, dan 4. Pada luka bakar derajat 1, kerusakan hanya terjadi di permukaan kulit. Kulit akan tampak kemerahan, tidak ada bulah, sedikit odema dan nyeri, dan tidak akan menimbulkan jaringan parut setelah sembuh. Luka bakar pada derajat 2 mengenai sebagian dari ketebalan kulit yang melibatkan semua epidermis dan sebagian dermis.
Pada kulit akan ada bula, sedikit odema, dan nyeri berat. Berikut pada luka bakar derajat 3, kerusakan terjadi pada semua lapisan kulit dan ada nekrosis, lesi tampak putih dan kulit kehilangan sensasi rasa dan akan menimbulkan jaringan parut setelah luka sembuh. Berikut luka bakar derajat 4, disebut carrying injury. Pada luka bakar ini, kulit tampak hitam seperti arang karena terbakarnya jaringan. Terjadi kerusakan seluruh kulit dan jaringan subkutan, begitu juga pada tulang akan gosong. Selanjutnya komplikasi. Beberapa komplikasi yang mungkin terjadi pada pasien luka bakar meliputi yang pertama itu shock hipovolemik. Dapat terjadi ketika cairan tubuh terkumpul di area luka bakar, menyebabkan kekurangan volume darah dan dapat mengganggu fungsi organ vital. Yang kedua, pneumonia adalah risiko bagi pasien luka bakar terutama jika ada cedera inhalasi atau masalah deglutisi yang dapat menyebabkan aspirasi bahan berbahaya ke dalam paru-paru. Yang ketiga, infeksi saluran kemih dapat terjadi sebagai akibat penggunaan kateter Foley yang kronis. Gejalanya termaksud dysuria, nyeri perut, dan demam. Yang keempat, selulitis adalah infeksi jaringan di sekitar luka bakar yang ditandai dengan edema, eritema, indurasi, nyeri, serta perubahan warna dan bau pada luka. Yang kelima, infeksi pada luka bakar dapat menyebabkan stasis yang merupakan respon inflamasi sistemik yang serius. Yang keenam, kontraktur. Kulit dapat terjadi setelah luka sembuh, mengganggu mobilitas sendi dan menyebabkan cacat estetik. Perkenalkan, nama saya Januarti. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan teman saya. Yang ketujuh, penata laksanaan medis. Berbagai macam respon sistem organ yang terjadi setelah mengalami luka bakar menuntut perlunya pendekatan antara disiplin. Secara klinis, klien luka bakar dapat dibagi ke dalam 3 fase, yaitu fase emergen atau resusitasi, yang kedua fase akut, yang ketiga fase rehabilitas. Luka bakar butuh perhatian. Penanganan cepat jadi solusi. Dengan ilmu yang kita sampaikan, kesehatan terjaga, hidup lebih berarti. Semoga bermanfaat semua yang dibahas. Pencegahan luka kunci utama. Terima kasih atas partisipasi. Mari terus belajar kita semua. Sekian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih atas atensinya. Kami dari kelompok 3 pamit, sampai jumpa di presentasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.